Assalamualaikum Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil presentasi dan diskusi tentang tugas ruang kolaborasi modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak. Bersama saya Anggara Febriawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam kegiatan ini saya berada pada kelompok 1, di mana anggotanya terdiri dari yang pertama saya sendiri, Anggara Febriawan, yang dalam kelompok ini bertindak sebagai editor dan juga presenter. Saya bertugas sebagai wali kelas 4 di SDN 23 Banten. Kemudian ada Ibu Florentina Hayuning Tias Aji, atau yang akrab dipanggil Ibu Ayu, yang bertindak sebagai kreator PPT bahan presentasi kelompok kami. Ibu Ayu juga merupakan wali kelas 5 di SDS Santo Yosef, Bengkalis. Dilanjutkan dengan Ibu Mutia Ingrayanti, bertindak sebagai moderator dan seorang guru SMA di SMA Negeri 5 Pinggir. Dan yang terakhir dari kelompok kami adalah seorang guru BK sekaligus praktisi literasi di salah satu SMP terbaik di Kecamatan Banten, yakni Ibu Tina Murdiati. Beliau adalah ketua kelompok dalam kelompok 1 ini. Perkenalkan juga Bapak Ibu pengajar kami di CGP 9 kelas 0909 ini, yakni yang pertama Bapak Sohendri yang bertugas sebagai fasilitator pada kelas Induk 0909. Kemudian ada Ibu Yandriani, yakni pengajar praktik kelas PPG 1, dan Ibu Hayati pengajar praktik kelas PPG 2. Baik, kita mulai dari nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, yakni berpihak pada murid. Artinya, seorang guru penggerak dibentuk untuk dapat menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran dan guru adalah fasilitator pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan metode pembelajaran yang mengedepankan minat serta bakat murid, seperti pembelajaran berdiferensiasi, permainan edukasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh guru penggerak adalah mandiri. Artinya, guru penggerak dituntut untuk mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik bagi lingkungan sekitarnya ataupun bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah nilai reflektif. Artinya, seorang guru penggerak mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah inovatif. Artinya seorang guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, diperlukanlah jiwa inovatif dari seorang guru penggerak agar bisa datang dengan penyelesaian masalah yang mungkin tidak biasa namun tepat guna. Seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif ini mampu menggunakan nilai reflektifnya dalam mengevaluasi sebuah proses ataupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan nilai yang terakhir dari guru penggerak yakni kolaboratif, yang artinya guru penggerak harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis baik dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, maupun dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Tetapi pada kondisi di lapangan tentu tidak mudah melaksanakan hal tersebut. Diperlukan juga kemampuan dalam bernegosiasi serta kemampuan birokrasi yang baik untuk mampu meyakinkan semua pihak atas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, harapan kami ke depannya, semua guru penggerak mampu menjalin kolaborasi yang solid antar sesama guru penggerak, mau saling berbagi, sejalan dalam tujuan yang sama, tidak berkompetisi dan merasa lebih baik dari yang lain. Karena sejatinya, semua guru penggerak itu dibentuk untuk berpadu, bukan beradu, bersanding dan bukan bertanding, berkolaborasi dan tidak berkompetisi, untuk bersama menjalin hubungan yang serasi, bersatu dalam visi dan misi demi terwujudnya kolaborasi. Peran yang perlu dimiliki oleh guru penggerak adalah: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua,
menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing anggota dalam kelompok 1 yang sesuai dengan kriteria guru penggerak adalah: yang pertama dari saya sendiri, yakni yang pertama berpihak pada murid dengan cara mengutamakan kepentingan belajar murid dengan menyesuaikan pola belajar serta minat dan bakat murid. Selanjutnya adalah nilai inovatif, yakni dengan merancang pembelajaran yang menarik berdasarkan teknologi dan penemuan hal baru. Kemudian nilai reflektif, yakni dengan melatih potensi murid dalam melaksanakan proses berpikir dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam mengambil keputusan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya, nilai mandiri, yakni dengan memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitar ataupun untuk diri sendiri. Dan yang terakhir dari nilai yang saya miliki, yakni nilai kolaboratif, yakni dengan cara membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Kita lanjutkan dengan nilai dari anggota yang kedua, yakni Ibu Mutia Ing Rayanti. Nilai pertama yang dimiliki oleh Ibu Mutia adalah berpihak pada murid, yakni dengan mengutamakan kepentingan murid yang ada di dalam kelas. Contohnya, mengatur tempat duduk sesuai dengan keinginan bagi yang ada kendala dalam hal penglihatan. Kemudian, nilai selanjutnya adalah inovatif, yakni selalu mengajak murid untuk berkreasi dan berinovasi di kelas berdasarkan ide-ide murid supaya saat berada di dalam kelas benar-benar aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan selanjutnya ada Ibu Florentina Hayuning Tias Aji. Nilai guru penggerak yang telah dimiliki oleh Ibu Ayu adalah berpihak pada murid, yakni mengutamakan kepentingan belajar murid dengan cara menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian nilai reflektif, yakni dengan melatih murid dalam melaksanakan kegiatan belajar agar mampu merefleksikan hasil yang ia pahami dalam proses belajar dan mampu memberikan umpan balik melalui lisan maupun tulisan. Dan nilai yang terakhir dari Ibu Ayu adalah inovatif, yakni merancang pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan tingkatannya. Baik, selanjutnya ada Ibu Tina Murdiati dengan nilai guru penggerak yang dimiliki antara lain, yakni yang pertama berpihak pada murid dengan cara memberikan layanan bermakna sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, memberikan layanan yang menyenangkan dengan menggunakan ice breaking dan permainan. Kemudian nilai yang kedua adalah mandiri dengan cara banyak belajar melalui pelatihan mandiri dari rekan sejawat belajar IT. Kemudian nilai reflektif, yakni dengan cara yang pertama mengkaji ulang kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, meminta rekan sejawat untuk mengamati kegiatan yang telah dilakukan dan meminta kritik, saran, atau masukan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian nilai kolaboratif yang dimiliki Ibu Tina adalah yang pertama menjadi koordinator GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Kemudian membimbing dan meminta rekan sejawat untuk menjadi koordinator setiap kegiatan literasi, bisa melalui kotak ilmu, kantin literasi, mading, membaca masal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya memotivasi siswa dan rekan untuk menulis atau menghasilkan karya. Selanjutnya memotivasi warga sekolah untuk mengikuti berbagai lomba literasi. Selanjutnya menjadi pembimbing klinik literasi. Selanjutnya bekerja sama dalam menangani siswa bermasalah. Dan nilai yang terakhir dari Ibu Tina adalah inovatif, yakni dengan cara memanfaatkan permainan tradisional congklak lidi untuk melatih anak tekun dan teliti serta mengatur emosi. Kemudian memanfaatkan media yang ada di alam. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan barang bekas untuk media layanan. Nah, dari hasil rangkuman nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri masing-masing anggota kelompok 1, dapat terlihat bahwa ada beberapa nilai yang sama, yakni berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif.
Kemudian ada juga peran bersama yang sesuai dengan kriteria guru penggerak yang ada pada diri masing-masing anggota kelompok 1, yakni mewujudkan kepemimpinan murid melalui kegiatan pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Baik, kita masuk pada rancangan kegiatan. Namun sebelum kami menentukan rancangan kegiatan apa yang kami tampilkan, terlebih dahulu kami memulainya melalui latar belakang yang ada. Latar belakang yang kami himpun dari hasil pengamatan berdasarkan pengalaman salah satu anggota kelompok kami di kelas adalah, walaupun wali kelas sudah menyusun teman sebangku dengan mempertimbangkan kebutuhan tiap murid, masih ada saja murid yang berpindah-pindah tanpa izin. Akibatnya hal ini tentu mengganggu jalannya proses pembelajaran. Oleh sebab itu, maka kami menentukan satu rencana kegiatan yang kami namai dengan sebutan Minggu Merdeka. Jadi, kegiatan Minggu Merdeka ini adalah kegiatan dalam setiap minggunya anak atau murid diberikan kebebasan dalam menentukan kelompok atau posisi duduknya di kelas, bisa berdasarkan minat atau pola belajar yang sama, maupun berdasarkan hobi. Tujuan dari kegiatan Minggu Merdeka ini adalah penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling memahami, perdamaian, toleransi, kesetaraan gender atau jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa, dan agama. Baik, berikut adalah teknis kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Minggu Merdeka. Antara lain, yang pertama, mensosialisasikan kegiatan kepada guru-guru lain yang masuk di kelas. Mensosialisasikan kegiatan kepada siswa di kelas, membuat komitmen kelas mengenai nilai tanggung jawab dan kepercayaan, mengadakan evaluasi dan refleksi bersama siswa di hari terakhir kegiatan. Dan yang terakhir adalah contoh peraturan yang diterapkan dalam kegiatan Minggu Merdeka. Antara lain, yang pertama, duduk dengan teman sebangku yang berbeda setiap minggunya. Yang kedua, duduk berkelompok dengan teman yang memiliki hobi yang sama. Yang ketiga, membuat nama kelompok yang kreatif. Dan yang terakhir adalah duduk berkelompok sesuai gaya belajar yang sama. Pada akhir presentasi ini, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar kelompok CGP. Berikut adalah hasilnya. Pertanyaan pertama dimulai dari Pak Bayu Andika, di mana pertanyaannya adalah bagaimana konsep Minggu Merdeka ini dilaksanakan, kapan waktunya, dan bagaimana menerapkan Minggu Merdeka ini pada sekolah yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Fauzan Azimah, yakni apa peran dan nilai guru penggerak yang digabungkan sehingga dapat melaksanakan program Minggu Merdeka ini. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Armila Sinaga, yakni upaya apa yang kita lakukan seandainya ada guru-guru lain tidak mendukung nilai dari guru penggerak. Kemudian dari hasil pertanyaan tersebut, maka kelompok kami mencoba menjawabnya. Dan jawaban pertama dilakukan oleh Ibu Tina Murdiati dengan jawaban nomor 1, yakni untuk pelaksanaan Minggu Merdeka ini dilaksanakan selama 1 minggu setiap bulannya. Terserah kesepakatan sekolah mau melaksanakan Minggu Merdeka ini pada minggu pertama atau kedua, ketiga, dan keempat. Pada program Minggu Merdeka, murid bebas menentukan tempat duduknya dengan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Jadi di awal pelaksanaan program, kita membuat kesepakatan bersama murid dan ini juga harus disosialisasikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah serta murid. Untuk sekolah yang memiliki siswa spesial, maka keterlibatan wali kelas dan guru-guru sangat diperlukan. Kemudian, tambahan dari Ibu Florentina Hayoning Tias untuk jawaban nomor 1 adalah, di kelas saya ada 1 orang murid berkebutuhan khusus, di mana ia memiliki IQ 50 dengan usia anak SD kelas 5 tapi mentalnya seperti anak usia 4 tahun. Saya membawa surat keterangan dokter tentang murid saya ini dan membacakannya di depan teman-temannya untuk memberikan pemahaman sehingga mereka dapat menerima temannya yang spesial ini. Baik, kita lanjutkan untuk jawaban nomor 2. yakni nilai dan peran guru penggerak yang digabungkan pada program Minggu Merdeka adalah yang pertama nilai berpihak pada murid, kemudian yang kedua inovatif, dan yang ketiga nilai reflektif. Kemudian peran yang digabungkan adalah mewujudkan kepemimpinan murid melalui kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir jawaban dari nomor 3 yang disampaikan oleh Ibu Mutia Ingrayanti, yakni
Upaya apa yang kita lakukan seandainya guru-guru lain tidak mendukung nilai guru penggerak? Jawabannya adalah setiap program yang kita lakukan tentu sudah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Namun jika guru lain masih tidak mendukung, maka kita hanya perlu memberikan contoh teladan saja. Tetap melakukan perubahan walaupun hal-hal kecil. Kemudian di akhir sesi tanya jawab ini kami mendapatkan masukan dan motivasi dari fasilitator, yakni Bapak Suhendri. Beliau mengatakan, jika kita melakukan perubahan di lingkungan kita pasti ada menghadapi tantangan. Seperti kita akan membuka hutan, maka baru langkah pertama saja kaki bisa tertusuk oleh duri. Tapi ada masanya nanti semak belukar itu akan merunduk. Tetap teguhkan pendirian kita, tetap lakukan apa yang sudah kita niatkan. Baik, cukup sekian video presentasi kali ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Baju baru warnanya biru dipakai khusus di hari Sabtu. Ayo guru laksanakan paradigma baru agar pembelajaran semakin bermutu. Sirup marjan dicampur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.